Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Di pesantren-pesantren tradisional di Indonesia itu beredar sebuah kitab yang isinya kurang lebih seperti ini. Saya bacakan satu demi satu, tapi Baraya mohon untuk menahan diri ya. Isinya adalah, bila mulut seorang perempuan adalah lebar, maka anunya juga pasti lebar. Bila mulutnya kecil, maka anunya juga pasti kecil. Bila hidungnya mancung, maka dia tuh tidak terlalu berhasrat dalam melakukan aktivitas enak-enak. Kemudian bila dagunya panjang, berarti area bawahnya itu sedikit terbuka dan bulunya sedikit. Dan kemudian bila alisnya tipis, maka posisi anunya itu agak ke dalam. Bila mulut atau lidahnya merah, berarti bagian bawahnya itu kering, dan seterusnya dan seterusnya. Istilah saya sebut bagian bawah, kemudian anu dan sebagainya, itu adalah sensor untuk menjaga kebaikan bersama. Tetapi kalau Baraya baca kitab aslinya, maka Baraya akan menemukan bahwa istilah yang digunakan itu sangat eksplisit, sangat literal, sangat jelas. Dan sekarang Baraya bayangkan kalau ada anak-anak di pesantren yang belajar tentang hal ini dan kemudian diajarkan bahwa kitab ini memang serius dan sebagai referensi seksologi Islam dan seterusnya, maka apa yang mereka bayangkan kira-kira? Setiap kali mereka bertemu dengan perempuan, maka mereka mulai akan melihat-lihat wajahnya. Oh, matanya begini, berarti itunya begitu. Oh, hidungnya begitu, berarti itunya begitu, dan seterusnya. Iya kan? Nah, nama kitab ini adalah Fathul Izar. Dan kalau Baraya mau selidiki lebih jauh lagi, sebenarnya kitab ini tuh satu hoax. Jadi tidak ada satupun sumber referensi akademis yang bisa diterima di sini. Jadi bukan hanya sumber referensi akademis, sumber agama pun sama sekali tidak ada. Jadi di dalam hadis tidak ada, di dalam Quran juga tidak ada. Ini kata ulama juga tidak ada. Ini hanya disebut sebagai orang menurut ahli-ahli hikmah atau ahli-ahli syair yang begitu saja gitu ya. Nah, tetapi yang mengerikannya adalah ini disebutnya bahkan dalam terjemahan bahasa Indonesia itu ada tulisan seksologi Islam. Padahal ini gak ada ilmu-ilmunya, gak ada logi-loginya, ini sama sekali gak ada. Ini mitos Baraya. Tapi sekali lagi ini diajarkan sebagai sebuah ilmu, dan yang lebih mengerikan ini diajarkan sebagai ajaran Islam. Diajarkan di pesantren, ini ilmu agama, kitabnya juga dilabeli sebagai kitab agama Islam. Padahal kalau kitab agama Islam kan referensinya harus Quran dan Sunnah, atau ya yang ada di dalam tradisi keislaman klasik lah, katakanlah seperti itu. Ini sama sekali nggak ada, ini ngarang aja. Ini penulisnya itu dia bertapa selama 3 tahun, kemudian menulis kitab ini, dan oke, selesai. Ini dianggap sebagai rujukan untuk pesantren-pesantren. Dan kemudian kitab ini juga sebenarnya menghasilkan objektifikasi yang kuat terhadap perempuan. Jadi perempuan di sini tuh dianggap sebagai objek pelampiasan hasrat bagi laki-laki. Makanya walaupun judulnya adalah seksologi dalam terjemahan bahasa Indonesia, tetapi isinya itu hanya sepenuhnya bagaimana cara pandang laki-laki terhadap perempuan, bagaimana fantasi laki-laki terhadap perempuan gitu. Jadi ya seperti tadi itu, jadi kalau hidungnya mancung berarti anu perempuan itu begini gitu. Nggak ada ceritanya kalau laki-laki rambutnya keriting maka anunya juga begitu, nggak ada ceritanya. Ini hanya untuk perempuan saja gitu. Jadi objektifikasinya itu jelas. Dan yang lebih menyakitkannya lagi adalah bahwa karena ini kitabnya yang walaupun ini hoaks, walaupun ini ngarang, tapi karena dia dilabeli sebagai Islam, maka tidak ada satupun yang berani mengkritiknya. Tokoh-tokoh terkemuka di Indonesia, orang-orang terdidik di Indonesia, orang yang jago dalam seks, orang yang jago dalam ilmu pengetahuan, orang yang jago dalam pendidikan, ini gak ada yang mau mengkritik ini. Karena apa? Ya sejauh ini cuma saya yang berani mengkritik. Saya pernah bikin videonya ini dulu, dan saya dihujat habis-habisan gara-gara saya dianggap mengkritik agama Islam, dianggap sebagai orang yang liberal dan seterusnya. Padahal saya tuh berusaha untuk meluruskan orang-orang yang mengatasnamakan, mencatut nama Islam untuk kepentingan mereka sendiri gitu. Dalam hal ini ya seperti itu. Makanya saya tanyakan lagi, apakah dengan rangkaian kejadian kasus-kasus pelecehan yang ada di pesantren ini terkait dengan fenomena kitab-kitab yang seperti ini yang diajarkan di pesantren dengan begitu vulgarnya? Saya ajak Baraya untuk berpikir bersama-sama, karena sekali lagi ya, coba Baraya cek siapa YouTuber yang berani untuk mengkritik ini gitu. Gak ada yang berani, karena resikonya besar Baraya. Digeruduk lah, ancaman pembunuhan lah, kanalnya dihack dan lain sebagainya, udah parah banget lah. Kalau misalkan menyangkut masalah-masalah yang seperti itu. Padahal sekali lagi Baraya, saya ingin menekankan bahwa ini tuh sebenarnya adalah bagian dari perjuangan gimana kita tuh harus membersihkan nama baik Islam tuh dari hal-hal yang semacam ini.
dia tuh gak ada Islam-Islamnya, gak ada ilmu-ilmunya, tapi mencatat Islam untuk kepentingannya sendiri gitu. Dan kalau Baraya membaca kitab ini lebih jauh lagi, maka Baraya tuh akan menemukan sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Ada keterangan sebagai berikut ya. Sekali lagi ini hoax, tapi mereka menganggapnya ini adalah hikmah gitu ya. Ini penjelasannya. Barang siapa menyetubuhi istrinya pada malam Jumat, maka anak yang terlahir pasti akan hafal Quran. Kalau melakukannya pada malam Sabtu, maka anaknya pasti akan jadi bodoh. Kalau ada suami yang menyetubuhi istrinya pada malam Minggu, maka anaknya akan menjadi pencuri dan perampok. Kalau hari Senin, kalau malam Senin, itu anaknya itu akan menjadi fakir miskin. Kemudian kalau hari malam Selasa, maka anaknya itu akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Kalau menyetubuhi istrinya pada malam Rabu, maka anaknya itu akan menjadi anak yang cerdas. Kalau menyetubuhi istrinya pada hari Kamis, maka anaknya itu akan menjadi ikhlas. Begitu seterusnya. Kalau hari raya, nah ini, kalau menyetubuhi istrinya pada malam hari raya, maka anaknya jarinya akan jadi 6. Kemudian kalau menyetubuhi istrinya sambil ngobrol, maka anaknya itu akan jadi bisu. Kalau menyetubuhinya dalam keadaan gelap, maka anaknya jadi penyihir. Kemudian kalau menyetubuhi dalam suasana yang terang benderang, lampu dinyalakan gitu, maka anaknya akan ganteng gitu ya. Oke, oh ya sudahlah. Kalau menyetubuhi istrinya di bawah pohon, maka anak yang akan terlahir itu pasti akan mati dalam keadaan tertimpa pohon, tenggelam, atau terbunuh gara-gara besi. Nah, sekali lagi Baraya, ini dalam Islam tuh gak pernah ada yang seperti ini. Bahkan dalam Islam ini tuh kepercayaan-kepercayaan terhadap yang seperti ini tuh dianggapnya sebagai pelanggaran yang sangat berat, dianggapnya sebagai kemusyrikan. Tetapi banyak sekali kitab-kitab yang beredar di pesantren-pesantren kita justru mengajarkan hal-hal yang semacam ini, itu mengatasnamakan Islam dan mengatasnamakan ilmu. Dan bahkan ini disebut sebagai Kama Sutranya Islam. Malu luar biasa Baraya kalau dibandingkan dengan Kama Sutra gitu. Kama Sutra tuh udah jelas emang eksplisit tentang hal yang seperti itu, tetapi memang ada ilmunya di situ. Kalau ini sepenuhnya ya ampun. Nah, bahkan di sini pun ada penjelasan kalau Baraya mau punya anak laki-laki, maka setelah terjadi penetrasi dan kemudian masa klimaks dan kemudian ada yang keluar gitu, maka si laki-laki harus rebahnya ke kanan gitu. Tapi kalau mau ke anak perempuan, rebahnya ke kiri gitu. Itu sama sekali nggak ada penjelasan Baraya, nggak ada penjelasan ilmiah, nggak ada penjelasan agama. Ini ngarang, sepenuhnya ini adalah ngarang, tetapi kemudian ini disakralkan, dianggap benar, dan siapapun yang mengkritik akan dihujat dan dicaci maki. Nah, sekali lagi ya, saya tuh nggak mengkritik pesantren secara keseluruhan, nggak memusuhi. Saya juga sampai sekarang tuh mensponsori pesantren dan lain-lain, Baraya. Cuman saya tuh ingin membersihkan pesantren itu dari hal-hal yang seperti ini. Karena banyak sekali yang ajaran-ajaran yang mengatasnamakan Islam, padahal sama sekali bukan Islam, tapi mengajarkan dan menginspirasi kemaksiatan. Akhirnya di dalam pesantren itu banyak terjadi hal-hal yang maksiat. Dan bisa jadi ini tuh dikaitkan dengan hal yang seperti ini. Sekali lagi, kalau Baraya mendapatkan diri Baraya sebagai seorang santri, kemudian diajarkan yang seperti ini, kemudian Baraya ngelihat perempuan, kebayang gimana otak Baraya tuh langsung kepikirannya kayak gimana, langsung mengarahnya tuh kemana gitu. Iya kan, begitu. Dan bukan hanya soal masalah yang katanya seksologi ini, dalam pesantren-pesantren juga ada misalkan kitab-kitab yang mengajarkan tentang sihir. Lebih buruk daripada sihir Harry Potter. Tetapi ini diajarkan di pesantren, bahkan ini adalah diajarkan untuk pesantren-pesantren lanjutan, untuk orang-orang yang katanya sudah ilmunya sudah tinggi gitu. Apa saja? Nah, ini saya sebut satu kitab namanya Samsul Ma'arif. Ini Samsul Ma'arif Al-Kubro, itu terkenal banget di pesantren-pesantren. Itu mengajarkannya itu klinik Baraya, itu ngajarinnya itu perdukunan yang sama sekali di luar dari ajaran agama Islam, tetapi diklaim justru ini adalah bagian dari ajaran agama Islam. Coba lihat isinya adalah kurang lebih seperti ini ya. Jadi isinya itu adalah bahwa ayat-ayat di dalam Al-Quran itu tuh memberikan kekuasaan dan kekuatan kepada manusia, tetapi ganjil. Nah, misalkan ya, kalau Baraya ketemu sama orang zolim, nah sebut saja bismillah 50 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Nah, nanti orang yang zalim itu akan baik sama Baraya. Kalau Baraya pengen memikat hati wanita, nah pengen melet gitu ya, memelet perempuan, pengen kasih pengasihan pada perempuan, nah gimana caranya? Sebut bismillah 786 kali di segelas air. Nah, lalu airnya itu diserahkan kepada si perempuan itu. Kalau diminum, dijamin dia bakal ngejar-ngejar kita. Nah, gitu katanya. Ini kata kitab kuning ini Baraya, kata Samsul Ma'arif. Kemudian
Gimana caranya agar kita tuh bisa menghafal dengan cepat, bisa jadi orang cerdas. Nah, bacakan bismillah itu 786 kali saat matahari terbit dan kemudian diminum selama seminggu penuh. Nah, begitu ya. Kalau Baraya mau ngecek, silahkan ngecek ya. Kemudian Baraya kalau ingin bisa melihat masa depan, Baraya bisa mengetahui apa yang terjadi di masa depan gitu ya. Bitcoin masa depan harga berapa, rupiah harga berapa, dolar harga berapa, properti yang naik di mana dan sebagainya, saham yang naik, yang turun apa dan sebagainya. Nah, Baraya silahkan baca bismillah 2500 kali selama 40 hari setiap setelah sholat subuh. Nah, Baraya akan mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Begitu. Kemudian kalau Baraya tersesat di jalan, nah misalkan Baraya teman-teman yang suka naik-naik gunung gitu ya. Nah, Baraya tersesat, kemudian Baraya baca saja ihdinas sirotol mustaqim, ihdinas sirotol mustaqim, ihdinas sirotol mustaqim. Terus-terusan sampai akhirnya Baraya menemukan jalan. Ya, gitu ya. Kemudian kalau Baraya pengen bisa menghilang, nggak kelihatan sama orang, ya, tring gitu ya. Nah itu Baraya harus baca walad dolin, itu seterusnya sampai akhirnya Baraya tidak akan terlihat sama teman-teman di sekeliling Baraya. Dan kalau Baraya adalah seorang dokter kemudian pengen pasien yang Baraya obati itu selalu sembuh, maka ini wiridnya adalah Al-Bari. Al-Bari begitu 111 kali setiap selesai sholat, dan pas ketemu pasien sebutkan 7 kali sambil tahan nafas. Al-Bari. Udah berapa kali? Ya, yang kayak gitu nanti pasiennya pasti akan sembuh. Dan seterusnya. Nah, balik lagi, kitab ini tuh diajarkan Baraya dan dianggap sebagai kitab yang benar gitu. Nah, jadi sekali lagi Baraya, sekarang umat Islam itu difitnah, dipermalukan habis-habisan. Karena ya bayangkan aja, depagnya itu penuh dengan korupsi gitu ya. Kemudian pesantrennya itu penuh dengan kasus-kasus pelecehan. Bahkan di bulan Mei ini ada sampai 3 kali kasus yang viral doang. Yang viral doang tuh 3 Baraya. Kasus di Pati di mana 50 santri dicabuli atau lebih. Kemudian kasus di Surabaya di mana ada 7 santri laki-laki dicabuli oleh kiai laki-laki. Dan kemudian ada kasus Pak Ahmad Al-Misri yang konon katanya juga telah mencabuli sejumlah santri penghafal Quran yang laki-laki. Nah, semuanya itu adanya hanya dalam waktu 1 bulan saja Baraya. Itu tuh yang viral doang. Nah, kata Pak Menteri Agama, ini nggak usah dibesar-besarkan, nggak usah ini gitu ya. Ya saya juga nggak tahu kenapa, cuman sejauh yang saya ingat Pak Menteri Agama juga memang sempat terseret skandal ini. Jadi ada sejumlah orang yang melaporkan bahwa beliau juga adalah pelaku itu gitu. Cuman tidak terbukti dan akhirnya dianggap fitnah. Tapi oke lah apapun itu, faktanya adalah bahwa di pesantren itu memang kejadian yang seperti itu tuh banyak sekali. Jangan diabaikan, jangan dikecilkan. Nah, alasannya apa? Saya sudah menjelaskan alasannya di video-video terdahulu, tapi di sini saya ingin menegaskan Baraya bahwa sebenarnya kitab-kitab yang semacam itu yang beredar di sana tuh sebenarnya gak terlalu merusak, gak terlalu jadi masalah kalau kita anggap itu tuh sebagai sesuatu yang tidak sakral gitu. Tapi karena kitab-kitab semacam itu tuh dianggap sakral, dianggap benar, dianggap tidak mungkin ada kecacatan, sehingga siapapun yang mengkritik maka dia pasti adalah orang bodoh dan sebagainya, maka ya sudah. Dan orang-orang semuanya juga selain saya ya bungkam, walaupun mereka tahu, mereka diem aja. Ya karena resikonya terlalu besar Baraya. Sekarang saya tuh kepikiran juga, saya tuh sama pemerintah ngelawan gitu ya. Sama korporat juga kadang-kadang kritik gitu. Kemudian sama kelompok agamawan juga ngelawan dan sebagainya. Saya tuh nggak pengen punya banyak musuh, saya tuh cuman pengen membantu mereka untuk memperbaiki keadaan. Karena begini Baraya, saya misalkan pernah ada dalam situasi, kenapa ya kanal YouTube saya tuh nggak berkembang, kok penontonnya tuh malah menyusut terus gitu. Saya tuh mikir keras Baraya. Sampai akhirnya ada satu orang yang menjelaskan, oh kesalahannya tuh di sini. Kan saya senang luar biasa Baraya dari situ tuh. Nah sekarang lihat kaum muslimin, keadaannya tuh sekarang tuh udah ketinggalan dalam teknologi, ketergantungan sama negara-negara asing, ekonomi masyarakatnya juga miskin-miskin semua, tidak memberikan kontribusi pada peradaban dan sebagainya. Orang tuh harusnya mikir ini tuh gimana. Saya tuh ngasih solusi tapi justru malah dimarahin gitu. Karena ego dari orang-orang tuh menjadi terlalu besar, terlalu pekat gitu. Sehingga hal-hal yang semacam ini tuh dianggap sebagai kekurang ajaran.
Nah, makanya Baraya sekarang ayo kita hitung lagi kasus kekerasan di pesantren seberapa banyak, kasus pelecehan seberapa banyak, kasus penyimpangan seberapa banyak, kemudian kita telusuri apa sebenarnya penyebabnya. Dan kalau misalkan kita tahu, yuk kita sama-sama perbaiki. Dan dengan adanya kitab-kitab yang semacam ini, kemudian kitab ini kita perbaiki, kita hilangkan misalkan dari pesantren, kan sama sekali nggak merugikan bagi pesantren. Kan pesantren itu harusnya ngajarin ya Quran dan Sunnah, kemudian informasi-informasi terkait dengan hal itu ya sudah kan. Jadi kalau misalkan ada kitab-kitab seperti ini beredar kemudian dihilangkan ya nggak jadi masalah, nggak dirugikan juga kan. Nah ini kenapa justru malah teman-teman di pesantren itu malah mempertahankan kitab-kitab yang semacam ini, yang justru malah menginspirasi orang atau diduga menginspirasi orang untuk melakukan hal-hal yang nista. Bahkan saking bebalnya orang untuk tidak mau menerima perbaikan, itu saya, orang yang mengkritik itu justru malah dikatakan, makanya belajar tuh jangan jadi dari Google, tapi dari kitab. Belajar dari guru. Ya gurunya kayak gitu semua, kitabnya gitu semua, gimana Baraya? Nah, jadi saya ingin jelaskan ya, ini saya juga harus menjelaskan kepada Baraya semua. Kitab kuning dengan Google itu adalah dua hal yang tidak bisa dikomparasikan. Sebab kalau dikomparasikan itu nggak nyambung, karena yang satu itu adalah karya klasik dari seorang atau beberapa manusia, yang satu lagi adalah mesin pencari yang mengkoneksikan kita dengan banyak sekali informasi-informasi di luar sana gitu. Nah, jadi lebih baik mana? Nggak bisa dikomparasikan, tapi kalau milih lebih baik ya tentu saja lebih baik Google. Kenapa? Karena semua kitab kuning itu ada di Google. Sedangkan semua informasi-informasi yang ada di Google itu nggak ada di kitab kuning. Kemudian Google itu selalu memberikan kepada kita perspektif yang lain. Jadi ada dari ulama ini, sedangkan kitab kuning hanya satu. Coba. Kemudian Google itu di sana tuh tidak ada hal yang sakral, mau dihujat dicaci maki juga nggak jadi masalah. Sedangkan kitab kuning itu mau benar mau salah biasanya tetap aja dianggap sebagai sesuatu yang sakral sehingga tidak boleh dikritik. Nah begitu kan? Nah sekarang saya tanya kepada Baraya, kalau misalkan saya mengajukan pertanyaan, apa hukumnya makan sate di bulan Ramadan pada hari Kamis 12 Agustus tahun 1431 sebelum Masehi, dan saya melakukan itu sambil berburu seekor kelinci yang sedang tiduran di kolong kasur, misalkan begitu. Nah itu jawabannya nggak ada di kitab kuning, tapi kalau Baraya cek di Google, di Gemini, di ChatGPT itu ada jawabannya. Jadi maksud saya Baraya sekali lagi ya jangan dikomparasikan. Dan kalau ada orang-orang yang mendapatkan kritik terkait dengan kitab kuning, terkait dengan pesantren dan sebagainya, itu tuh jangan dianggap sebagai bagian dari permusuhan, tapi ini adalah bagian dari sesuatu yang memang menjadi alasan kita untuk memperbaiki diri. Karena sekarang Islam itu tertinggal, Islam itu jauh. Jangan menjadi egois dan kemudian defense hanya gara-gara dikritik hal yang seperti ini, kemudian dia marah-marah. Tapi mengatasnamakan Islam padahal isinya sama sekali tidak Islam. Ini mencatut Islam, ini merusak Islam, ini menistakan Islam dari dalam. Coba Baraya orang Islam, Baraya nggak pernah diajarin ilmu-ilmu yang aneh-aneh, tiba-tiba dikatakan menurut Islam, kalau ada perempuan yang hidungnya mancung berarti anunya itu begitu. Ya kan Baraya kan? Jadi ayo kita pikirin sama-sama, kita berbenah diri untuk memperbaiki diri kita dan memperbaiki nama baik agama kita dari orang-orang yang selalu memalsukannya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.